keyakinan atau kepercayaan diri, akurasi dalam hitung-hitungan. Sintayong bisa mengatakan itu dengan yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Masih di acara Kata Rudi Cahyo bersama saya Rudi Cahyo. Dan hari ini masih melanjutkan membahas tentang sepak bola, terutama timnas kita U23 Indonesia yang sedang berjuang di Qatar untuk menuntaskan AFC Cup 2024. Dan kita sudah kemarin mengakui keunggulan dari Uzbekistan dengan keunggulan tim Uzbekistan 2-0 atas tim kita. Untuk hari ini saya akan khusus membicarakan tentang target-target terutama yang ditetapkan oleh Sintayong. Ketika kita ngomong tentang target yang diberikan atau yang ditetapkan ya oleh Sintayong, kalau yang diberikan kan kita ngomong PSSI ya, artinya kemarin pas PSSI ngasih target hanya lolos di fase grup, baik itu untuk timnas senior di AFC Cup senior maupun di AFC Cup U23 ini, Sintayong itu dengan pasti ngomong bahwa untuk yang senior lolos fase grup. Nah, untuk yang U23 ini, dia dengan percaya diri bilang atau bahkan menetapkan atau mungkin kadang-kadang sampai dibilang obsesif ya. Tapi sebenarnya Sintayong itu ada dua karakteristik ya yang kita layak untuk yakin dengan Sintayong ini. Selain kekuatan karakter mentalnya dia yang yakin ya, yang percaya diri itu, Sintayong ini sangat berhitung. Jadi ketika dia bilang dia bisa sampai semifinal pada waktu itu, padahal dia tidak diberikan target sampai semifinal untuk U23 di AFC Cup ini, dia malah dengan percaya diri mengatakan dia bisa. Karena Sintayong itu ketika mengatakan sesuatu, itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama atas keyakinannya atau kepercayaan dirinya. Nah, kalau hanya didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan dirinya ini, kita sudah tahu bahwa Sintayong itu orang yang secara karakteristik sangat percaya diri. Tapi kadang ini bikin para supporter atau para pengamat bola nggak yakin. Karena kemarin aja untuk U23 itu kan bukan agenda FIFA. Sehingga klub itu memang tidak diwajibkan untuk melepas pemainnya. Nah, tetapi Sintayong ini masih punya keyakinan dengan situasi seperti itu, dia masih punya keyakinan bahwa dia bisa sampai semifinal. Padahal pada waktu itu juga belum ada deal-dealan bahwa berbagai upaya akan dilakukan oleh PSSI untuk membuat para pemain itu dilepas oleh klub. Ya minimal paling tidak kalau untuk Liga 1 itu masih punya kekuasaan lah kita ya. Artinya PSSI masih punya kekuasaan karena persepak bolaan itu masih di bawah wewenangnya PSSI. Sehingga untuk meminta klub melepaskan pemainnya ke timnas itu masih sangat mungkin. Tapi bagaimana dengan klub-klub yang di luar Indonesia? Nah, itu kan belum ada deal-dealan sampai ke sana kemarin. Tapi Sintayong sudah dengan percaya diri mengatakan dia bisa sampai semifinal. Ya. Nah, dari situ ini bukan hanya berarti ya kalau kita cermati ya, ini tidak hanya didasarkan pada kepercayaan diri kalau saya lihat, tetapi juga didasarkan pada sesuatu yang sifatnya matematis dari Sintayong. Jadi Sintayong itu berhitung banget. Jadi selain kalau dari versinya Sintayong, selain dia bilang bahwa dia sangat mengenal anak asuhnya, mengenal setiap orangnya, sudah sekian tahun bersama mereka, sebenarnya Sintayong juga pengen bilang bahwa dia sudah mempelajari setiap tim kontestan AFC Cup U23. Makanya dia yakin untuk mengatakan itu. Jadi dia orang yang berhitung banget sebenarnya. Cuman ya nggak mungkin lah dia bilang di konferensi pers misalnya mengatakan bahwa dia tahu semua tim itu. Enggak lah. Dia masih
masih orang yang tertata, apalagi sebenarnya dari sononya ini orang yang sangat terstruktur dan disiplin ya, Sintayong ini. Hanya saja dia itu lebih lebih mengalah, mengalah dalam artian mengenali kultur budayanya pemain-pemain kita dan kemudian dia berupaya untuk mengubah dirinya juga atau lebih adaptif. Mungkin dia pelatih yang disiplin dan tegas untuk hal-hal yang secara substansial itu berkaitan dengan sepak bolanya. Tapi ketika dia berkumpul sama anak asuhnya, sama para pemain, itu ya dia bisa bergurau, dia bisa usil, ya. Jadi dia bisa menyesuaikan sama kultur kita gitu ya. Termasuk cara dia berkomunikasi juga eee, menyesuaikan dengan gaya kita lah. Tapi begitu di lapangan, latihan dia juga sangat sangat tegas dan disiplin. Nah, ini 2 hal itu, yaitu satu tentang kepercayaan dirinya, tapi kepercayaan dirinya ini jadi ada 2 hal kan, ada 2 yang, kita layak yakin terhadap Sintayong. Pertama tentang kepercayaan dirinya dia. Budaya ini, selain ngomong ini satu karakter karakter yang menguntungkan buat timnas, tapi budaya ini juga mulai tertularkan, terutama untuk tim ya, untuk tim dan official, terutama untuk pemain, itu budaya ini sudah mulai menular, keberanian para pemain, kekuatan mentalnya sekarang sudah sangat beda banget, dan kata-kata yang dipilih oleh para pemain itu juga sangat berbeda. Tidak lagi kata-kata yang inferior seperti dulu, mereka tetap menjaga tim lain dengan mengatakan bahwa mereka tim kuat, pasti nanti tidak mudah dan seterusnya. Tapi tidak sama sekali mengeluarkan kata-kata yang membuat, mereka inferior. Jadi kepercayaan dirinya tercermin dari kata-kata atau pilihan kata yang dipakai oleh para pemain ini. Nah, selain menguntungkan dalam hal itu, kepercayaan diri atau keyakinan Sintayong ini juga didasarkan atas hitung-hitungan loh. Jadi dia mengatakan dia sampai semifinal, dengan yakin dia mengatakan sampai semifinal, itu hitung-hitungan banget. Karena apa? Karena pertama itu beresiko buat dia, beresiko buat kontraknya dia. Ketika PSSI mengatakan lolos fase grup, dia, semifinal. Dia dengan yakin ke semifinal, karena kata-katanya dia, saya lupa secara redaksional seperti apa, tapi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa dia sudah mempelajari setiap kontestan. Tapi dia tidak mengatakan itu secara eksplisit, ya. Terus selain itu, apa indikasi yang lain ya selain dia menargetkan ke semifinal itu? Sekarang dia bilang dia akan membawa timnas ke Olimpiade. Coba ingat kembali kata-kata Sintayong, dia tidak pernah mengatakan bahwa kita akan juara. Percaya dirinya Sintayong, yakin-yakinnya dia, tidak pernah ada kata-katanya dia, "Kita juara." Itu beda sama Erick Thohir ya, sama Pak Erick. Pak Erick, selain itu memang berupaya dia lakukan untuk memotivasi timnya ya, memotivasi para pemain, tapi, dari track permainan Pak Erick sudah yakin kita bisa mencuri poin di setiap pertandingan. Sehingga sampai final pun masih memungkinkan buat Pak Erick kemarin ketika memberikan motivasi. Dan pemain pun juga berpikir seperti itu, tapi Sintayong tidak sebenarnya. Jadi dia tidak sama sekali ngomong sampai pada juara. Tapi ngomongnya setelah kemarin semifinal, ketika sudah menang lawan Korea pun, dia tidak ngomongkan juara atau finalis. Finalis 1-2 maksudnya ya. Tapi semifinal. Jadi kita semifinalis, tidak sampai finalis. Jadi tidak pernah Sintayong ngomong itu, tapi ngomongnya adalah Olimpiade. Maka kita, patut yakin terhadap Sintayong ini. Kalau Olimpiade mungkin hitung-hitungannya dia adalah, dia akan berupaya untuk nanti mencuri poin penuh atau kemenangan lah ya, dari Jepang atau Irak, tergantung nanti siapa lawannya.
Dia yakin dia bisa seperti itu. Mungkin paling tidak dia, mengunci 1 gol atau 2 gol, habis itu dia akan pertahankan itu sampai menit terakhir. Mungkin dia akan berpikir seperti itu, karena dia tahu banget, ini dipelajari banget ini. Selain tahu timnya dia sendiri, tapi dipelajari banget bagaimana kondisi kekuatan tim yang sekarang ini, itu masih match nggak dengan tim, apa, 3 tim raksasa ini. Atau kalau nanti sisanya antara Jepang atau Irak. Masih match nggak? Kalau ada yang nggak match, di bagian mananya yang nggak match, itu yang dia masukkan strateginya. Nah, dia hitung-hitungan kok. Dia dia cukup akurat dan cukup presisi lah untuk hal yang seperti itu. Nah, eee, itu ya, dia akan berupaya untuk memenangkan juara 3. Kalaupun tidak, ini termasuk hitung-hitungannya dia juga, ada 2 langkah yang dia lakukan. Dia ketika nanti dapat, urutan keempat ya, kita juara keempat, maka dia pasti sudah mempelajari kekuatannya Guinea. Pasti sudah mempelajari kekuatan dari wakil Afrika itu. Dan kalau dari kata-katanya dia, mungkin dengan 3 giant ini, 3 raksasa ini, Irak, Irak, Jepang, dan Uzbekistan, bisa jadi hitung-hitungannya dia ini masih kecil kemungkinan menangnya. Tapi lawan Guinea mungkin dia merasa kita udah bisa match. Artinya bisa mengimbangi, bahkan bisa meraih kemenangan di situ. Itu hitung-hitungannya Sintayong sudah tercermin. Jadi kalau kita mempelajari setiap pola, kalau kita ngikutin beritanya, ngikutin konferensi pers, mengikuti, artinya seperti menganalisis kalimat ya yang ucapkan oleh Sintayong, itu mengandung 2 aspek yang mencerminkan dirinya tadi. Keyakinan atau kepercayaan diri dan akurasi dalam hitung-hitungan. Ya mungkin terlepas dari apakah, itu hal yang paling realistis untuk tuntutan dari supporter Indonesia, saya kira juga enggak. Sintayong enggak terlalu, apa ya istilahnya, hitung-hitungannya enggak terlalu dibawa ke sana, karena beresiko banget kalau dia berani mengatakan semifinal atau olimpiade sebenarnya di depan, supporter Indonesia, itu beresiko banget. Tapi Sintayong bisa mengatakan itu dengan yakin. Berarti, dia sudah berpikir pasti akan lolos dari resiko-resiko itu, kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat kita yakin dengan Sintayong ini. Demikian kira-kira kata Rudi Cahyo kali ini. Semoga kita terus semangat mendukung tim nasional kita, termasuk mendukung Sintayong, dan video ini memang kredit untuk khusus dipersembahkan kepada, upaya yang dilakukan Sintayong sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.